warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Seluma, Angkatan 8, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya, Wulan Ramadhani, sebagai observer dari SDN 82 Seluma. Dan Fauzan SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma. Dan saya Nina Hepriani sebagai koci dari SMA Negeri 2 Seluma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, katanya Pak Fauzan ini mau ada melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, sama dengan kawan. Oke. Nanti saat ini ada yang ingin kita bicarakan, boleh Pak? Jadi alurnya nanti Bu, ini masalah penilaiannya Bu, gimana mengerjakannya? Itu yang mau Ibu nilai untuk proses coaching kami nanti. Iya. Begini Pak Fauzan, jadi saya di sini sebagai observer. Iya. Nanti saya akan menilai dan mengamati proses coaching yang akan Pak Fauzan lakukan. Iya. Nah, yang akan saya amati nantinya Pak, yang pertama, tahapan dari proses coaching Pak Fauzan nanti apakah sudah sesuai atau belum Iya. dengan alur kita. Kemudian apakah nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya nanti. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang juga nanti yang akan menjadi rubrik penilaiannya, jangan lupa nanti juga Bapak untuk menerapkan proses prinsip coaching ya Pak. Prinsip coaching itu mungkin saya ingatkan kembali ya Pak. Yang pertama itu harus ada kemitraan Pak. Jadi bagaimana Bapak membangun suasana agar proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar, suasana supaya coachingnya menjadi nyaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada proses kreatif di situ, ya Pak. Yang kemudian yang terakhir adalah juga Bapak berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya, supaya nanti solusinya ada Pak, dapat seperti itu. Itu ya Pak. Iya. Kemudian mungkin sebelum proses coaching ini nanti ada sesuatu yang akan saya tanyakan sama Bapak. Boleh Pak? Boleh. Oke. Yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi yang pertama itu kompetensi dalam bentuk kita lakukan dalam bentuk kesadaran penuh. Yang kedua kami akan bagaimana kompetensi tentang mendengarkan coaching. Iya. Ya, dan yang ketiga ini kompetensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi ya Pak, yang pertama mendengarkan dengan aktif, Ya. kemudian kehadiran penuh atau present tadi, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, yang kemana yang ingin Bapak lebih tekankan dalam proses coaching hari ini? Paling ini kami ingin menunjukkan dengan coaching nanti itu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira pertanyaan yang berbobot. Sebab pertanyaan-pertanyaan bobot itulah yang akan nanti menimbulkan berbagai jawaban-jawaban tentang solusi yang akan dijawab oleh coaching nanti. Iya Pak, jadi yang ingin Bapak tekankan adalah Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, kemudian selanjutnya saya juga ingin menanyakan sama Pak Fauzan, indikator yang ingin Bapak capai nanti bagaimana setelah proses coaching dilakukan? Ya, indikator yang ingin dicapai mudah-mudahan dengan proses coaching ini nanti tujuan daripada coaching itu nampak nanti. Oke, mudah-mudahan proses coaching Pak Fauzan hari ini Ya. berjalan dengan lancar. Harapan saya prosesnya berjalan dengan baik, apa yang ingin dicapai
itu berhasil dengan secara maksimal gitu. Iya. Saya jadi nggak sabar nih Pak untuk mendengarkan hasil coaching Bapak nanti. Terima kasih. Oke, itu Pak, itu aja untuk sebelumnya. Nanti ada proses pasca observasi juga, proses pasca coaching juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, assalamualaikum Pak Fauzan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ya terima kasih Pak. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, ada yang bisa kami bantu Bu? Saya ini Pak, bantuan Bapak Pak, Ya. untuk memecahkan permasalahan saya ini Pak. Saya ini mau berdiskusi tentang permasalahan saya Pak, tentang anak-anak nih Pak. Ya, masalah apa itu Bu? Begini Pak, anak kita ini setiap jam pelajaran setelah istirahat itu sering terlambat Pak. Ada beberapa orang, tidak seluruhnya tidak Pak, tapi ada beberapa orang yang terlambat Pak. Ya, mereka itu Ibu amati itu setiap jam pelajaran Ibu apa seluruhnya? Kalau untuk jam pelajaran lain, saya belum bertanya ini Pak dengan guru-guru yang lain. Tapi kalau jam pelajaran saya setelah jam istirahat, untuk orang-orang tersebut, orang-orang tertentu, emang sering Pak. Oh, gitu ya. Kalau Ibu selama ini permasalahannya ini pernah Ibu cari apa penyebabnya? Saya itu Pak sudah bertanya sebenarnya sama anak-anak. Ada beberapa alasan yang mereka sebutkan, itu salah satunya mereka ini katanya saat di kantin, saat makan, bel berbunyi mereka sedang makan. Dan juga kadang-kadang di kantin itu lama Pak ngantri Pak, jadi membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, tapi sebenarnya Ibu itu ingin kelas Ibu itu seperti yang bagaimana? Saya Pak berharapnya kelas saya ini kita masuknya sesuai jadwal Pak, disiplin. Kalau masuknya jam 10, ya 10 masuk, seperti itu. Disiplin waktu lah Pak, sesuai jadwal kita, seperti itu Pak. Ya, Karena bagus, ya. karena mereka ini kalau terlambat, otomatis sesi-sesi pembelajaran yang kita laksanakan itu akan ketinggalan Pak. Ya, bagus, rencana Ibu itu, keinginan Ibu itu mantap ya sebenarnya. Tapi Ibu selama ini dalam melakukan apa yang Ibu inginkan itu, apa yang pernah Ibu lakukan? Saya mencoba untuk melakukan dengan segitiga restitusi mungkin Pak, untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah mereka ini Pak. Ya, Dan pendampingan lebih intensif sama mereka. ketiga restitusi itu mantap sekali itu kalau diterapkan betul dengan restitusinya. Ibu memanggil anak tapi perlu pemanggilan anak itu ya. Kira-kira Ibu kapan Ibu mau melakukan restitusi? Secepatnya Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini. Kalau kita besok mungkin saya akan laksanakan. Minggu-minggu ini akan segera dilaksanakan. Mantap Ibu, ya lebih cepat ya lebih baik dilaksanakan. Iya Pak. Karena itu sangat berpengaruh dengan anak kalau tidak diselesaikan Bu ya. Iya Pak. Ya, kira-kira untuk mengatasi permasalahan atau menyelesaikan masalah yang dikatakan dengan restitusi tadi, siapa kira-kira yang perlu Ibu hubungi dalam hal ini? Kalau untuk pendampingan lebih intensif, mungkin mereka tidak selesai dalam beberapa restitusi Pak. Ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menghubungi wali mereka kalau memang belum selesai dalam beberapa restitusi. Tapi kalau satu kali restitusi mungkin selesai, tidak perlu lagi menghubungi orang tua atau wali mereka. Ya, mudah-mudahan saja Bu, kalau kita melakukan pendekatan restitusi dengan intensif, ya walaupun tidak selesai satu kali, insya Allah dapat diselesaikan. Ya, saya kira Ibu pasti bisa memastikan apakah prosesnya nanti bisa berjalan atau tidak.
saya berharap ini akan berjalan ya Bu ya. Ya amin Pak, semoga Pak ini bisa berjalan dengan baik nanti Pak pelaksanaan. Selain ke pihak-pihak yang lain, kira-kira siapa lagi Bu yang ikut ingin hubungi dalam hal ini, apalagi ini permasalahan dengan anak. Iya. Eh, jika tidak selesai dengan saya sendiri Pak, saya itu mungkin akan membutuhkan dukungan dari pihak wali kelasnya mungkin Pak. Mungkin dari permasalahan ini wali kelasnya perlu tahu mungkin Pak dengan permasalahan ini. Jadi bergabung berkolaborasi sama wali kelasnya, sama guru-guru BK Pak. Tapi seandainya ya seperti yang saya katakan tadi, tapi seandainya jika belum selesai dalam satu restitusi atau 2 kali restitusi, mungkin akan naik lagi meminta bantuan atau dukungan ini tadi. Mungkin akan butuh dukungan dari waka kesiswaan Pak, dan bisa jadi kalau memang sudah tidak terselesaikan lagi, kepala sekolah juga akan saya minta dukungan. Mantap ya Bu, usaha Ibu sudah luar biasa. Saya yakin kalau Ibu betul-betul melakukannya ini hasilnya akan maksimal. Amin Pak, semoga Pak. Jadi dari percakapan, dari bincangan kita ini pasti Ibu bisa menyimpulkan. Mungkin dari percakapan ini saya merasa lega Pak, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Bapak mengarahkan dengan baik, sehingga saya akan segera melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak-anak dan minta dukungan dengan wali kelas, berkolaborasi dengan guru BK, dan juga ya seperti tadi, jika seandainya tidak selesai dalam 1 kali restitusi, akan menghubungi orang tuanya juga seperti itu Pak, dan akan saya laksanakan secepatnya Pak. Baik Bu, laksanakanlah apa yang Ibu rencanakan. Kami mendukung sepenuhnya. Oke Bapak Fauzan, tadi Ya, sudah selesai ya proses Sudah, coachingnya. alhamdulillah sudah. Lega ya Pak? Lega, bisa mencari solusi dari masalahnya. Iya. Jadi Pak, di sini tadi kan saya sebagai observer gitu ya Iya. kan, mengamati dan menilai proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Dan ini untuk penguatan saja Pak. Ya, Bu. Mau saya coba kita simpulkan sama-sama gitu ya Pak. Iya. Proses coaching tadi, indikator yang sudah Pak Fauzan lakukan itu apa saja? Jadi ada beberapa indikator yang sudah kami lakukan tadi dalam melakukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur kita, menanyakan tujuan permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya sudah, dan kami menanyakan rencana aksi daripada penyelesaian permasalahannya, masuk tanggung jawab daripada guru itu. Iya, betul sekali sudah Bapak sampaikan, sesuai juga sama pengamatan saya gitu Pak. Bapak sudah melakukan tahapan-tahapan dari Tirta tadi, mulai dari menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya, dan serta tanggung jawab coaching untuk ke depannya. Oke Pak Fauzan, untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan? Saya coba ingatkan lagi ya Pak. Ya. Kompetensinya tadi kan ada 3. Yang Iya. pertama tadi kehadiran penuh gitu, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga tadi pertanyaan yang berbobot. Tadi Bapak menekankan spesifik pada mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Jadi untuk selanjutnya nih, dalam proses Bapak selanjutnya di kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga tadi? Jadi kalau tadi ada interaktif dengan kawan-kawan kan, kami ingin mengembangkan lagi. Ya, ini tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pada rekan-rekan sejawat. Kan selama ini pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang dilakukan oleh kawan-kawan itu masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Nah, jadi kenapa, mengapa, dari itu. Iya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak. Fauzan, terima kasih banyak atas proses coachingnya tadi. Saya sebagai observer juga sangat lega akhirnya kan begitu setelah mengamati Pak Fauzan tadi.
Semoga kedepannya proses coaching ini bisa kita coba terapkan di sekolah kita gitu ya Pak. Tujuannya ya supaya pendidikan kita menjadi lebih maju. Sebagai guru juga kita mendapatkan wawasan yang lebih baik. Oke Pak Fauzan, terima kasih. Oke Bu, mohon dukungannya untuk selanjutnya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Tergerak, Bergerak menggerakkan.